wabarakatuh. Hello precious people. Okay, disclaimer first. When I filmed this video, it is probably September 17 and it is Sunday. So if you find any annoying sound or voice and it is bothering you, I'm so sorry. Before we get started in the video, my name is Parata Sawarwi dan aku dari kelas 10 MP1. Nah, Pak Manalu, guru IPAS aku, Pak Manalu memberikan tugas kepada kami untuk membuat video tentang rangkuman bab 2. Dan itu yang akan aku lakukan sekarang. Nah, bab 2 ini consists 7 parts. Dan aku akan ngejelasin satu-satu ke kalian semua. Without getting any further ado, let's get into it. Nah, ini merupakan gambar dari peta konsep yang sudah saya buat. Nah, di dalam peta konsep ini sudah terlihat jelas bahwa bab 2 dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah besaran dan pengukuran, yang kedua adalah sifat fisika dan sifat kimia, yang ketiga ada perubahan fisika dan perubahan kimia, yang keempat ada unsur, yang kelima ada senyawa, yang keenam ada campuran, dan juga yang ketujuh ada pemisahan campuran. Ayo kita bahas satu-satu yuk. Nah, seperti yang udah kita lihat pada gambar, kita akan masuk ke bagian 1, yaitu besaran dan juga pengukuran. Apa sih besaran itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dapat dihitung, mempunyai nilai, dan juga mempunyai satuan teman-teman. Besaran merupakan hasil yang dinyatakan di dalam angka. Nah, lalu besaran itu dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran yang tidak dapat diturunkan dari besaran lain, contohnya kayak panjang, waktu, massa, dan juga suhu. Nah, kalau misalkan besaran turunan itu adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran lain. Contohnya kayak kecepatan, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke materi kedua kita yuk. Materi kedua kita itu adalah sifat fisika dan juga sifat kimia. Apa sih sifat fisika dan juga sifat kimia? Teman-teman, sifat fisika itu adalah sifat yang dapat diamati secara langsung, tetapi bersifat sementara. Nah, sedangkan sifat kimia itu adalah kebalikannya. Sifat kimia itu adalah sifat yang tidak dapat diamati secara langsung dan juga bersifat permanen. Wah, kita udah masuk ke bab 3 aja nih. Nah, bab 3 itu apa aja sih? Nah, bab 3 itu merupakan perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, fisika dan kimia itu kan merupakan materi nih. Lalu apa sih perubahan materi itu? Perubahan materi itu adalah perubahan zat menjadi zat lain yang baru ataupun tidak baru, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, perubahan materi itu dibagi 2, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, contoh dari perubahan fisika itu kayak proses pembekuan, proses penyubliman, penguapan, lalu ada pencairan, lalu pengembunan. Nah, lalu yang kedua itu adalah proses perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu contohnya kayak pembakaran, fotosintesis, lalu pemanasan yang nantinya akan menghasilkan zat baru. Nah, kita udah masuk ke bagian keempat. Bagian keempat itu adalah unsur. Apa sih unsur itu? Unsur itu adalah zat tunggal yang paling sederhana dan udah nggak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain, teman-teman. Unsur itu dibagi menjadi 2, yaitu unsur logam dan juga unsur non-logam. Nah, unsur logam itu merupakan unsur yang dapat menghantarkan listrik dan juga panas ataupun konduktor. Nah, unsur non-logam itu merupakan unsur yang tidak dapat menghantarkan listrik dan juga panas ataupun isolator. Contoh dari unsur logam itu kayak besi, emas, lalu perak. Kalau misalkan kayak non-logam itu kayak oksigen, nitrogen, dan juga belerang. Kita lanjut ke bab selanjutnya yuk. Kita masuk ke bagian kelima nih. Bagian kelima itu adalah senyawa. Senyawa itu merupakan zat yang terbentuk dari beberapa jenis unsur yang terikat secara kimia dan mempunyai komposisi yang sama. Nah, senyawa itu dibagi menjadi 2, teman-teman, yaitu senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Nah, senyawa organik itu adalah senyawa yang sebagian besar isinya ada karbon, sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang sebagian isinya tidak mengandung karbon. Nah, contoh dari senyawa organik kayak etanol, bensenal, lalu berlian juga itu termasuk senyawa organik loh, teman-teman. Lalu yang kedua itu contoh dari senyawa anorganik adalah kayak
kayak air, garam, asal sulfat, dan juga kalsium teman-teman. Itu adalah bagian dari senyawa anorganik. Wah, nggak sadar nih, kita udah masuk ke materi ke-6. Materi ke-6 kita itu adalah campuran. Nah, apa sih campuran itu? Campuran itu merupakan suatu materi yang tersusun dari molekul unsur ataupun senyawa yang komposisinya nggak sama teman-teman. Nah, campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen itu juga terbagi lagi teman-teman, yaitu campuran larutan dan juga campuran koloid. Larutan itu kayak larutan garam, larutan sirup, dan lain-lain. Sedangkan koloid itu kayak air susu, santan, dan juga kabut. Nah, lalu kita punya campuran heterogen. Dari namanya aja kita udah tahu heterogen itu campuran yang disusun oleh materi yang berbeda, jadi nggak sama. Kalau misalnya homo tadi itu kan artinya sama, homo. Nah, sedangkan heterogen itu berasal dari campuran yang berbeda-beda. Contoh dari kayak heterogen itu adalah air dan juga minyak. Nggak akan bisa nyatu. Kita lanjut ke materi ke-7. Wah, gak berasa banget nih, kita udah masuk ke materi terakhir. Yeay! Nah, materi terakhir kita itu adalah pemisahan campuran. Nah, seperti yang kita tahu, campuran itu merupakan gabungan kan? Nah, pemisahan campuran itu dilakukan untuk memurnikan zat-zatnya agar terpisah lagi teman-teman. Nah, setelah itu zatnya bisa dimanfaatkan kembali. Nah, pemisahan campuran ini dapat terjadi kenapa sih? Nah, pemisahan campuran ini dapat terjadi karena memiliki perbedaan komposisi dan juga komponen penyusunnya. Karena itu, sebuah pemisahan dari campuran tadi itu dapat dilakukan. Cara-caranya apa aja sih? Nah, pemisahan campuran itu ada banyak banget jenisnya. Nah, apa aja sih jenis dari pemisahan campuran? Nah, pemisahan campuran itu ada 9 jenis teman-teman. Nah, contoh yang pertama itu adalah evaporasi, yang kedua adalah sublimasi, yang ketiga ada distilasi, yang keempat ada filtrasi, yang kelima ada kromatografi, yang keenam ada ekstraksi, yang ketujuh itu adalah kristalisasi, yang kedelapan adalah sentrifugasi, dan juga yang kesembilan atau yang terakhir adalah dekantasi. Yeay, akhirnya kita selesai juga nih ngebahas 7 materi di dalam bab 2 IPAS, yaitu zat dan juga perubahannya. Aku harap teman-teman lebih mengerti tentang materinya ya. So how's the video? Isn't it fun? Nah, dengan adanya video ini, aku harap teman-teman bisa lebih mengerti tentang zat dan juga perubahannya. Saya Perlita Sifarelia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.